ahli gizi di puskesmas ini. Ibu bisa panggil saya Mbak Vina aja ya. Gimana tadi perjalanan ke sini, Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu, cuma tadi agak sedikit gerimis aja. Gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja terkait kondisi tekanan darah Ibu dan kebiasaan makan Ibu sehari-hari. Tujuannya itu supaya kita bisa bantu Ibu menjaga tekanan darah Ibu tetap stabil, terus mencegah komplikasi. Gimana Ibu, setuju? Ya Mbak, saya setuju sama Mbak. Nanti saya tanya-tanya juga terkait pola makan Ibu, kebiasaan sehari-hari Ibu gitu kan. Lalu nanti kita cari solusi dari permasalahan Ibu bersama-sama. Nah, konseling ini tuh nggak menghakimi ya Bu ya, tapi justru bantu bikin Ibu tuh rencana yang senyaman mungkin sama diri Ibu gitu. Dan bisa dijalani. Oke Bu? Oke Mbak, saya siap untuk untuk melakukan konsultasi ini. Sebelumnya boleh saya tanya dulu Bu, biasanya Ibu seharian tuh makan apa? Dari mulai sarapan, makan siang, makan malam gitu. Kalau biasanya sih Bu, saya sarapan paginya itu makannya lontong, roti, atau nasi goreng gitu kan. Kalau makan siangnya itu pakai nasi dengan lauk ikan atau ayam. Kalau makan malam juga sama sih Bu, kayak makan siang. Tapi lauknya juga saya ganti kadang pakai mie instan gitu. Saya juga sering ngemil gitu kan, ngemil makan makanan yang gurih dan asin gitu. Contohnya tuh kayak keripik ubi, terus kayak dadar gulung, terus sempol gitu Bu. Kalau minumannya kira-kira apa aja ya Bu? Biasanya sih saya minum teh manis atau kopi gitu sih Bu. Kayak teh manis 1 gelas di pagi hari gitu Bu. Gitu. Baik, nah dari hasil ukur kemarin ya kan Ibu kan sudah datang kemarin yang minggu lalu. Nah, berat badan Ibu itu kan ada di 70 kg, tinggi badannya 155 cm. Nah, jadi IMT Ibu ini termasuk overweight gitu ya kan. Tekanan darah Ibu juga terakhir kali kita ukur itu 150/95 kan. Nah, ini tuh Ibu punya riwayat hipertensi ya. Jadi udah pernah coba gitu nggak kalau kalau cek ke dokter atau ada minum obat dari dokter tidak? Ada Bu, dan saya tuh rutin minum obatnya gitu Bu. Hmm. Nah, dari cerita Ibu ini kan, saya simpulkan masalah gizinya itu di tekanan darah tinggi ya Bu ya, yang bisa dipengaruhi oleh asupan garam dan lemak tinggi. Kita kan tadi juga udah lihat juga ya kan, udah nulis rekal 24 jam Ibu makan apa aja. Nah, itu kan banyak sumber ini ya Bu ya, garam gitu kan, lemaknya tinggi gitu. Nah, serta kan sudah kita ukur berat badan tinggi badan Ibu, IMT-nya kita hitung, nah berat badan Ibu itu berlebih begitu kan. Nah, apakah Ibu merasa ini memang kebiasaan makan Ibu sehari-hari atau gimana? Iya sih Bu, soalnya saya suka makan makanan yang asin gitu, dan saya juga suka ngemil gitu. Nah, kalau Ibu menilai gitu kan kesiapan Ibu untuk mulai mengubah pola makan Ibu demi kesehatan Ibu, kira-kira rating dari 1 sampai 10 itu Ibu berada di angka berapa? Menurut saya sih 7 kali ya Bu, karena saya merasa kayak lebih mudah capek aja gitu sih Bu. Nah, itu bagus ya Bu, angka 7 itu udah bagus banget, itu merupakan langkah awal yang penting, tapi kita mulai dengan mengurangi asupan garam Ibu sedikit dulu, itu pun sedikit demi sedikit ya, nggak langsung dikurangi, karena kan ini juga termasuk kebiasaan makan Ibu yang hampir tiap hari ya Bu ya. Iya Bu. Misalnya Ibu juga kurangi gitu kan, jangan, boleh nambah garam tapi jangan terlalu banyak gitu di dalam masakan atau saat makan gitu kan. Nah, untuk kerupuk kayak sempol tadi mungkin itu bisa dibatasin, dikurangin gitu kan. Mungkin Ibu juga bisa pilih lauk yang dikukus aja gitu atau direbus, bisa Bu? Bisa Bu, akan saya coba dulu. Ya. Nah, untuk cemilan Ibu itu bisa ganti dengan buah-buahan gitu. Buah pisang kan gak mahal kan Bu ya, itu atau pepaya itu kan bisa dibelikan ya. Kita juga nanti atur asupan minum air putih Ibu itu minimal 8 gelas per harinya, dan itu harus 8 gelas gitu Bu. Nah, ini tuh ada ini tips diet dari Dash. Nah, ini tuh termasuk juga diet untuk hipertensi ya Bu. Ini tuh udah terbukti bisa setidaknya membantu mengurangi gitu tekanan darah tinggi gitu, supaya tidak terlalu tinggi, jadi normal gitu kan. Nah, di sini tuh ada mitos atau fakta gitu kan, bagaimana hipertensi terus dapat dicegah enggak gitu. Nah, ini juga ada contoh takaran diet perharinya, Ibu bisa nanti baca gitu kan. Terus ada
aturannya apa yang bisa ibu konsumsi gitu kan perharinya, lemak dan minyaknya berapa gitu kan. Lalu ada tanda gejala. Nah, ini juga ada cara membiasakan diri dalam membatasi asupan natrium. Nah, seperti tadi natrium ini garam kan, Bu. Jadi ibu bisa berapa miligram per hari natrium yang ibu konsumsi. Nah, bisa ibu baca di sini. Nanti selain leaflet ini ada leaflet lain yang saya bawakan ke ibu ya untuk pegangan lah kan di rumah supaya tidak lupa gitu pada rencana intervensi diet yang udah kita jalankan, yang kita rencanakan maksud saya. Baik Ibu. Nah, tadi kan leafletnya udah saya jelaskan ke ibu. Nanti juga selain leaflet itu kan udah saya bilang tadi ada leaflet lain yang nanti bakal ibu bawa pulang ke rumah. Terus ada nanti juga contoh menu ya, contoh menu yang bisa ibu tiru. Nanti kita buatkan juga ada takaran garamnya, jenis masakan yang disarankan, cara mengolahnya nanti juga ada ya Bu ya. Nah, jadi minggu ini ibu itu fokus komitmen untuk mengurangi asupan garam, terus mengganti cemilan yang biasa ibu makan jempol gitu kan, keripik-keripik ibu bisa ganti jadi buah gitu kan. Terus ibu harus lebih banyak minum air putih. Nah, benar ya Bu ya? Iya Bu, akan saya ingat untuk bentuk komitmen saya dalam 2 minggu ini. Cuma satu yang bisa saya sampaikan gitu kan kita juga udah merencanakan. Nah, kuncinya itu ibu semangat, konsisten gitu kan. Saya yakin ibu bisa gitu. Jadi nanti setelah hari ini kita akan jadwalkan ketemu lagi 2 minggu ke depan ya, karena kan minggu kemarin ibu sudah. Jadi kita nanti 2 minggu ke depan 2 minggunya pertemuan gitu. Nah, untuk kita evaluasi nih ibu udah sampai mana gitu melaksanakan intervensi atau rencana yang udah kita tadi jelaskan gitu. Kita lihat juga apakah tekanan darah ibu membaik atau tidak gitu ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih ibu sudah mau datang hari ini walaupun tadi gerimis ya Bu ya. Sudah mau terbuka dengan saya gitu. Dan saya juga senang sekali bisa berdiskusi bersama ibu. Jaga kesehatan ya Bu, sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih Ibu. Saya tunggu 2 minggu kemudian. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.